Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari MJ103. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro, yakni kondisi ekonomi mikro Indonesia pada saat ini. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana kondisi ekonomi mikro di Indonesia saat ini, yakni meliputi 1. UMKM, kedua harga bahan pokok, ketiga kebijakan subsidi, keempat daya beli masyarakat, kelima pasar, dan keenam solusi dan saran kebijakan untuk kondisi ekonomi mikro di Indonesia pada saat ini. Untuk pembahasan yang pertama yakni UMKM, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM telah lama menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penciptaan lapangan kerja nasional. Data dari ASEAN Investment Report 2022 mencatat bahwa terdapat sekitar 65 juta UMKM di Indonesia, menyumbang 60% terhadap PDB dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Hal ini menjadikan Indonesia lebih unggul dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Filipina. Namun di balik kontribusi besar ini, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu yang menonjol adalah rendahnya kontribusi terhadap ekspor. Pada 2023, UMKM Indonesia hanya berkontribusi sebesar 16% terhadap ekspor nasional, jauh tertinggal dibandingkan Thailand, yakni 29% dan Filipina 20%. Lalu apa saja tantangan dari UMKM sendiri? Kendati menyimpan potensi besar, tetapi pelaku UMKM memiliki banyak tantangan. Salah satu tantangan itu adalah legalitas usaha dan akses pembiayaan. Sekarang ini masih banyak UMKM yang belum memiliki perizinan lengkap seperti nomor induk berusaha atau NIB. Hal ini membuat akses mereka ke layanan keuangan formal terhambat. Tercatat dari 65 juta UMKM, sekitar 44 juta diantaranya belum dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Selain legalitas, tantangan lain yang juga menjadi penghambat utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Pelaku UMKM seringkali kurang memiliki pengetahuan dalam inovasi, riset pasar, serta adaptasi teknologi. Tidak hanya itu, kurangnya pengetahuan tentang pencatatan keuangan yang memadai juga menyebabkan kesulitan dalam memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha yang pada akhirnya menghambat pengembangan usaha. Ditambah dengan sifat usaha UMKM yang tidak stabil, baik dari segi jenis usaha maupun lokasi, UMKM sering kesulitan untuk bertahan di pasar yang semakin kompetitif. UMKM ini berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Ini menunjukkan potensi besar UMKM untuk berkembang jika mendapat dukungan yang tepat, seperti kemudahan akses pembiayaan dan pendampingan usaha. Kemudian pembahasan yang kedua yakni mengenai harga bahan pangan pokok. Salah satu isu yang tengah menjadi sorotan di Indonesia saat ini adalah kenaikan harga bahan pokok, terutama bahan pangan seperti cabai, telur, minyak goreng, dan lain-lain. Kenaikan harga yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir telah menambah beban masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi tahunan pada sektor pangan pada bulan Desember 2024 tercatat meningkat 5,1%. Hal ini menyebabkan beberapa komoditas pangan pada bulan Desember 2024 tercatat meningkat 5,1%. Hal ini menyebabkan beberapa komoditas mengalami lonjakan harga yang cukup tajam. Salah satu yang paling mencolok adalah harga cabai yang naik hingga 30% dalam sebulan terakhir. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pun menyatakan bahwa mereka akan segera melakukan upaya untuk menstabilkan harga dengan cara meningkatkan pasokan dan memfasilitasi distribusi yang lebih efisien. Namun, masyarakat di berbagai daerah merasa resah dengan ketidakpastian harga yang terus melonjak. Sejumlah warga Jakarta yang ditemui di pasar tradisional seperti Tanah Abang dan Pasar Kemayoran Lama mengungkapkan keluh kesah mereka. Harga cabai sekarang sudah nggak masuk akal. Dulu cuma 30.000 per kilogram, sekarang bisa mencapai 60.000, kata Ani, salah satu ibu rumah tangga. Meskipun begitu, masyarakat berharap agar langkah-langkah cepat dapat segera diterapkan mengingat dampaknya terhadap daya beli yang semakin menurun. Peningkatan harga bahan pokok ini berpotensi menjadi isu yang lebih besar jika tidak segera diatasi. Kemudian pembahasan yang ketiga yakni kebijakan subsidi. Transisi untuk memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, modern, dan bersih untuk semua telah menjadi agenda utama banyak negara, termasuk Indonesia sendiri. Subsidi energi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah di bidang ini. Namun di sisi lain,
juga memiliki dampak negatif secara jangka panjang. Berkolaborasi dengan Universitas British Columbia atau UBC Kanada, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menggelar kegiatan bertajuk Removing Subsidy Toward Energy Transition in Indonesia sebagai wadah diskusi dan pertukaran ide di antara para peneliti bidang perekonomian dalam membahas kebijakan subsidi. Profesor Bidang Ekonomi Kelautan dan Perikanan UBC, Rashid U. Sumaila, memaparkan bahwa subsidi dapat membahayakan perekonomian perikanan tidak hanya suatu negara, tetapi berdampak pada dunia. Menurutnya, subsidi yang berbahaya dapat melemahkan tujuan pembangunan berkelanjutan secara garis besar. Perjanjian tersebut mengatur mengenai larangan subsidi kepada kapal atau operator yang terlibat dalam penangkapan ikan secara ilegal, larangan penangkapan ikan berlebihan, dan larangan penangkapan di laut lepas yang tidak diatur dalam peraturan. Subsidi tidak selamanya merugikan, karena yang menjadi permasalahan utama adalah pemberian subsidi yang kurang tepat atau malah disalahgunakan. Subsidi sendiri sejatinya adalah bantuan yang harus diberikan kepada target yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan subsidi energi memiliki pro dan kontra karena akan berdampak langsung pada perekonomian rumah tangga serta sektor-sektor usaha. Pada dasarnya sendiri, subsidi juga tidak secara eksplisit tercermin dalam akuntansi pendapatan domestik bruto atau PDB negara. Selain itu, sulit untuk memberikan kesadaran masyarakat tentang kebijakan subsidi dalam hal pembangunan yang berkelanjutan. Subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak atau BBM, masih belum mencapai target karena masih dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Subsidi energi membuat penggunaan energi terbarukan menjadi tidak efektif karena nilai ekonomisnya. Pengurangan subsidi BBM sendiri merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan fleksibilitas ruang fiskal untuk pembangunan ekonomi. Kebijakan pengurangan subsidi BBM perlu didukung oleh kebijakan atau program lain agar daya beli rakyat tetap terjaga dan pelaku usaha tetap berproduksi, di antara kebijakan dan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dalam jangka pendek, khususnya dalam program padat karya. Kemudian kita akan membahas mengenai daya beli masyarakat dan pasar. Seiring dengan berlangsungnya musim panen beberapa komoditas di sejumlah daerah sentra produksi, tingkat inflasi di Indonesia pada bulan September 2024 tetap rendah dan stabil. Realisasi inflasi Indonesia pada September 2024 terkendali di level sebesar 1,84 atau lebih rendah dibandingkan Agustus 2024, yakni sebesar 2,12%, dan masih masuk dalam rentang target 2,5%. Kurang lebih 1%. Pencapaian ini mencerminkan berbagai langkah yang diambil pemerintah, di antaranya melalui optimalisasi operasi pasar murah, fasilitas distribusi pangan, penyaluran bantuan pangan, pengembangan kios, dan kerjasama antar daerah telah berhasil dalam menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan. Nilai tukar petani atau NTP terus meningkat, mencerminkan daya beli petani yang tetap terjaga di tengah penurunan harga komoditas pangan, khususnya untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan terjadi sejalan dengan tren kenaikan harga global. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pertanian berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif langsung kepada petani. Komponen inti yang mencerminkan daya beli masyarakat mengalami inflasi sebesar 0,16% atau 2,9%. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga kopi. Seiring meningkatnya harga kopi dunia dan biaya akademi atau perguruan tinggi karena masih berlangsungnya tahun ajaran baru. Kenaikan inflasi inti juga sejalan dengan tren peningkatan belanja masyarakat sebagaimana laporan perkembangan belanja masyarakat terkini oleh Bank Mandiri pada September 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap memiliki daya beli yang kuat yang mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan terus memastikan pasokan pangan yang cukup, menjaga kestabilan harga, dan mendorong pemulihan sektor-sektor vital seperti industri manufaktur, konstruksi, dan pertanian. Dengan berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilakukan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia diharapkan dapat mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi agar dapat terus terjaga. Kemudian saran-saran atau solusi apa saja untuk menanggulangi ekonomi mikro di Indonesia ini? Yang pertama, ada kebijakan fiskal yang tepat. Ini solusi yang pertama dalam mengatasi permasalahan ekonomi, membuat kebijakan fiskal yang tepat.
Kemudian yang kedua, kebijakan moneter yang efektif, di mana bank sentral harus menjaga tingkat inflasi tetap stabil melalui kebijakan suku bunga dan pengendalian jumlah uang yang beredar. Kemudian yang ketiga ada investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasional untuk mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terampil dan adaptif terhadap perubahan pasar kerja. Kemudian yang keempat ada peningkatan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur transportasi, listrik, air bersih, dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing. Kemudian yang kelima ada reformasi regulasi dan kebijakan, yakni dengan menyederhanakan prosedur bisnis untuk memudahkan investasi dan operasional bisnis, serta memasukkan penegakan hukum yang adil dan transparan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kemudian yang keenam ada diversifikasi ekonomi, yakni mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor lain seperti manufaktur, jasa, dan teknologi dan memberikan intensif dukungan bagi UKM untuk berkembang dan berkontribusi pada ekonomi. Yang ketujuh ada perbaikan jaringan perlindungan sosial, di mana kita bisa meningkatkan cakupan dan efektivitas program bantuan sosial untuk melindungi kelompok rentan dan mengurangi kemiskinan, serta mengembangkan sistem asuransi kesehatan dan pengangguran yang komprehensif untuk memberikan jaminan keamanan sosial. Yang kedelapan ada perdagangan dan kerjasama internasional. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, dan mengembangkan sumber daya alternatif dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.